Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dengan nomor induk mahasiswa 85830561. Saya berasal dari IPB Banjarmasin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Forum Studi SMA Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 November tahun 2025, saya akan melakukan praktik PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 8 Kelistrikan dan Magnet pada kegiatan praktik 1 Kelistrikan dengan judul Praktikum Percobaan Arus Listrik dan Tegangan Listrik. Selamat menyaksikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan: 1. Menjelaskan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Bahan: baterai 3 buah, tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah, berwarna merah dan hitam, lampu 1 buah, dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Langkah percobaan: susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub positif menuju kutub negatif. Kemudian, tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi apakah termasuk konduktor. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi, ternyata lampunya menyala, karena kawat besi dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga, ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, pada sendok perak. Pada sendok perak, ternyata lampunya juga menyala karena sendok perak dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Keempat, kayu. Pada kayu, ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik karena kayu bersifat isolator. Yang kelima, karet penghapus.
Pada karet penghapus, ternyata lampunya tidak menyala, karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, grafit atau mata pensil. Pada grafit atau mata pensil, ternyata lampu menyala. Hal ini menunjukkan grafit merupakan benda yang bisa menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Kertas. Pada kertas, ternyata lampunya tidak menyala, karena kertas merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Pada tas plastik, lampu juga tidak menyala karena tas plastik merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kesembilan, air keran. Pada air keran, lampu tidak menyala karena air keran merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang ke-10, air garam. Pada air garam, ternyata lampunya menyala. Artinya, air yang bercampur garam dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, air garam juga bersifat konduktor. Kesimpulan, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian listrik seperti berikut. Sambungkan pada baterai. Amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampu tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Yang kedua, buatlah rangkaian listrik seperti berikut. Kemudian, tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan pada kutub baterai negatif. Amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampu menyala namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian listrik seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Percobaan keempat, sama dengan percobaan sebelumnya, buatlah rangkaian listrik seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Ternyata hasil menunjukkan lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulan, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.